Gereja Damai Kristus UMB-nya nggak keluar tuh, Oh ya, ya kan? Itu ya, dilakukan karena kemampuan beliau berdialog kan gitu, berbicara bagaimana betul. meyakinkan warga yang kita nggak cuma bicara 1 2 tahun, 34 tahun menolak Ya, pendirian gereja dengan beliau ya, hadir, dialog, ya kan, ya, menjelaskan. Ini ya, beliau cerita langsung di depan saya, bagaimana beliau mengatakan, coba deh Bapak Ibu dibalik misalnya, kita ini butuh beribadah, tapi saudara-saudara kita yang non-Muslim melarang kita membangun masjid. Apa perasaan hmm, kita? Kan gitu. Coba hmm, dong sekarang ya, ya, dibalik. Nah di situ, itu kan kemampuan berkomunikasi tadi, bernarasi yang ya, menghasilkan keadilan sosial kan, bagaimana semua warga dan sekarang gereja itu berdiri megah dan ya, kalau nggak yang salah di banyak Jakarta Barat ya. betul dan Ya, mungkin bisa cerita juga Pak Pendeta juga mungkin kejadiannya sama dengan beberapa gereja Kristen kan yang juga lama IMB-nya ya, nggak keluar-keluar kan. Mungkin bisa share Pak. ya. Jadi selama pemerintahan Pak Anies ini tercatat ada 33 IMB gereja yang beliau keluarkan, Wah 33 ya? 33, Wah sembilan banyak belas sekali. masjid dan banyak yang sebelum-sebelumnya belum terjadi. Apakah mungkin tidak terjadi tapi belum terjadi, tetapi pada saat Pak Anies itu terjadi. Terjadi. Dan jadi begini, beliau itu me- mengeluarkan suatu aturan atau bertindak itu selalu mengedepankan rasa keadilan. Jadi seperti yang tadi Mas Indra sampaikan, ada 34 tahun kok nggak dapat izin, ini kan ada sesuatu yang perlu diperbaiki kan, dan Ya, ada rasa ketidakadilan kepada jemaat yang mengalami itu. Nah, jadi betul. Pak Anies akan cari jalan keluar untuk itu. Hmm. Hal yang sama, saya cerita sedikit, pernah dialami juga oleh gereja yang gereja Katolik Kalvari yang di Lubang Buaya, Buang bayar. kemudian GPIB Pelita. Nah, itu gereja Kalvari itu sudah 24 tahun juga. Hmm. GPIB Pelita 40 tahun. Wah, Nah, itu jadi di daerah mana tuh Pak? nah, Yang Pelita. di jalan yang Lubang Buaya itu. Jadi Oh, di jalan sama-sama itu, daerah situ ya. ya, sama daerah situ ada dua gereja yang berdekatan. Ya, ya. Pertama gereja Katolik, kemudian GPIB Pelita. Nah, suatu ketika akan diresmikan. Sudah, Pak Anies selalu dia mengambil keputusan itu basic on data, on administration-nya lengkap semua, sudah dia laksanakan. Nah, dua-dua gereja itu sudah memenuhi syarat. Tetapi ketika akan diresmikan, katakanlah besoknya, hari ini ada keberatan. Ada keberatan dari warga setempat. Yang nggak apa-apa saya cerita secara umum saja ya. Ya, ya. Eh, ya, Pak Anies kemudian memanggil, ini bagaimana ini? Dan singkat cerita terjadi percakapan dan akhirnya dimungkinkan untuk dilanjutkan. Ya sudah, dilanjutkanlah. Beliau pergi ke gereja Katolik lebih dulu, dan saya mau cerita begini, sesudah dia pergi ke gereja Katolik, dia pergi ke orang yang keberatan itu. Kebetulan dia juga ada ada musola, ada juga lembaga pendidikan. Dia pergi ke situ dan dia ikut sholat bersama-sama dengan si bapak yang keberatan ini. Yang menolak ya. Ya, yang menolak. Sesudah ikut sembahyang bersama-sama, kemudian mereka bercakap-cakap. Dan beliau berdialog, dan dia juga mendengarkan aspirasi, kemudian juga dia menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Singkat cerita, dia turun langsung gitu. Singkat cerita, akhirnya redahlah. Jadi yang menjadi ganjalan-ganjalan itu bisa terhubungkan lagi. Dan ini eh, kebetulan kalau nggak salah itu yang keberatan itu dia RT atau RW ya di situ saya ini. Tapi
yang saya lihat begini, Pak Anies seorang gubernur, dia turun gitu, jadi dia nggak sekedar berwacana, itu kan lapisannya gubernur, wali kota, camat, lurah, tapi dia udah nggak, dia kalau menolong orang, saya lihat dia sudah tidak terlalu memperhatikan posisinya. Yang penting maksud untuk dia tolong itu tercapai, dan dia turun dan dia berdialog dengan bebas saja, dan terjadilah kesepakatan. Singkat cerita, akhirnya ya sudah, akhirnya kami balik lagi dan memberikan itu IMB ke gereja GPIB Pelita yang sudah 40 tahun tidak dapat izin, sudah melewati beberapa periode pemerintahan yang lain. Gagal Dan terus. saya kalau bicara ini agak emosi juga, ya, maksudnya terharu, Ya. karena saat itu pendeta dan majelis nangis semua. Oh, Karena ini karena nggak percaya mereka nggak akhirnya duga keluar gitu. juga. Iya, Kaget keluar ya. juga. Oke, Kaget. luar biasa. Mereka bilang kita ini kayak, jadi ini dikasih anekdot saja, kita kayak bangsa Israel yang 40 tahun terputar-putar di padang gurun, sekarang baru masuk Kanaan gitu. Itu cerita versi mereka. Hmm, Artinya ada Pak Anies yang mampu merealisasi kerinduan ya. itu. Dan itu yang agak ini ya, agak dramatis lah kondisinya, tapi beliau lakukan. Dan yang penting di sini yaitu itu non expose. Kan mungkin Mas Indra nggak tahu kan, dan dia Enggak, tidak bawa wartawan enggak, untuk sama itu. sekali, sama sekali. Nah, Tidak ada yang jadi memberitakan. iya, karena Pak Anies kalau kemana-mana hampir tidak diikuti oleh wartawan, kecuali ya memang tim internal. Karena dia punya pemikiran bahwa saya datang untuk bekerja, bukan untuk dipublikasi, Ya. untuk ini saya datang untuk bekerja. Jadi itu tidak terekspos sama sekali. Nah, saya melihat ada satu nilai yang lebih dari Pak Anies lagi, dia punya ketulusan. Jadi dia lakukan itu bukan karena apa itu dia apa itu istilahnya kalau yang sekarang itu pencitraan untuk Ya, bahkan ada yang mengatakan sindrom Thanos. Ada yang bahkan mengatakan. Enggak, saya kira dia seorang akademisi, dia udah nggak perlu lagi lah pencitraan. Dia mau bekerja untuk memang menghadirkan keadilan sosial untuk semua rakyat, dan tagline-nya supaya masyarakatnya bahagia. Itu saya kira. Dan menariknya langkah yang diambil itu sangat humanis ya. Artinya kan beliau Ya. bisa aja, artinya pokoknya harus terbangun. Apapun, kalau nggak saya gebuk. Kan bisa beliau mengambil langkah yang Bisa. begitu ya. Iya. Tapi justru malah yang beliau lakukan kan datang, sholat bareng di sana, dialog. Jadi betul-betul pelaksanaan sila keduanya, kemanusiaan yang adil dan beradabnya itu beliau tunjukkan, kan? Demi persatuan kan gitu. Jadi sila ketiganya muncul, keadilan sosial, sila pertamanya dapat untuk orang bisa beribadah, semua agama, caranya musyawarah untuk. Nah, kan gitu. Itu jadi nggak usah bilang aku Pancasila, tapi beliau justru yang sudah melaksanakan sendiri. Ya kan? Luar biasa sekali. Oke, jadi terima kasih Pak Pendeta sudah menjelaskan lebih detail supaya masyarakat lebih kenal lagi siapa sosok Pak Anies Baswedan yang selama ini justru banyak berita-berita miring kan, dan itu semua sudah terbantahkan dari orang yang memang punya kepercayaan agama yang berbeda dengan Pak Anies, dengan orang distigmakan kalau Pak Anies hanya mendukung satu pihak. Jadi betul-betul objektif ini.